Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini terjadi kejadian aneh terhadap jamaah haji dari Indonesia. Seorang jamaah haji laki-laki, sebut saja namanya Mat Salim. Ketika dia baru selesai melaksanakan serangkaian ibadah di Masjidil Haram, tiba-tiba di dalam kedua lubang hidungnya menjadi gatal luar biasa. Sehingga orang itu bersin-bersin sampai mengeluarkan cairan bercampur dengan darah. Di awal cerita, di waktu itu Mat Salim sedang melaksanakan tawaf sunnah bersama teman-temannya di Masjidil Haram. Setelah selesai melaksanakan tawaf, Mat Salim bersama teman-temannya menuju tempat minum air Zam-Zam di pinggiran halaman Ka'bah. Ketika teman-temannya semua selesai minum air Zam-Zam, hanya Mat Salim seorang diri yang tidak langsung minum ketika itu. Karena dia membiarkan teman-temannya selesai lebih dulu minum semua. Ketika giliran Mat Salim mau minum, saat dia meraih gelas yang tersusun rapi di samping sebelah keran air Zam-Zam tersebut, tiba-tiba, Mat Salim mengurungkan mengambil gelas untuk minum air Zam-Zam tersebut. Karena di saat itu juga secara tiba-tiba di dalam hidungnya gatal, seperti baru tersentuh ulat bulu. Kemudian Mat Salim sibuk menggaruk-garuk lubang hidungnya dengan jari kelingking tangannya. Tidak lama kemudian salah satu temannya bertanya pada Mat Salim, "Kenapa kamu selalu memasukkan jari kelingking ke dalam hidungmu? Ada apa dengan hidungmu itu?" ujar temannya tersebut. Mat Salim menjawab, "Tidak tahu, tiba-tiba hidungku gatal seperti tersentuh ulat bulu," sembari Mat Salim bersin-bersin tidak tertahankan. Setelah melihat keadaannya Mat Salim semakin serius. Kemudian teman-temannya mengajak Mat Salim keluar dari Masjidil Haram, untuk mencari obat di sekitaran terminal bus di luar. Kemudian Mat Salim dengan teman-temannya keluar dari Masjidil Haram mau mencari obat, untuk mengobati gatal di lubang hidungnya tersebut. Kemudian mereka semua berjalan keluar, sambil mengiringi Mat Salim yang sedang bersin-bersin. Sementara Mat Salim di dalam lubang hidungnya selalu mengeluarkan cairan bercampur dengan darah, karena selalu digaruk-garuk kegatalan. Setibanya di terminal bus, teman-temannya mengajak mencari apotik penjual obat, di pinggiran terminal bus tersebut. Akan tetapi Mat Salim mengajak mereka lebih baik pulang saja ke hotel penginapan, ke tempat dia bermukim. Kemudian mereka semua pulang naik bus, menuju ke hotel penginapan tersebut. Tidak lama kemudian mereka semua tiba di hotel penginapan tersebut, dan langsung memberitahukan ke ketua rombongan, bahwa Mat Salim lubang hidungnya gatal dan bersin-bersin. Kemudian ketua rombongan menyuruh Mat Salim naik ke lantai 9 di hotel tersebut. Karena dokter khusus para jamaah haji tersebut berada di lantai 9 ketika itu. Sedangkan Mat Salim sendiri dengan teman-temannya, tinggal di lantai 5 di hotel tersebut. Singkat cerita, setelah diperiksa dan diberi obat sama dokter khusus jamaah haji tersebut, kini Mat Salim agak mendingan, tidak terlalu gatal seperti yang sebelum diobati. Tapi sayang, gatalnya memang agak berkurang, akan tetapi kini berubah, menjadi pembengkakan yang membuat Mat Salim kesulitan untuk bernafas. Kemudian Mat Salim meminta dokter khusus tersebut, untuk diperiksa kembali atas terjadinya pembengkakan di lubang hidungnya itu, sehingga membuat dirinya susah untuk bernafas. Kemudian dokter tersebut memeriksa atas terjadinya pembengkakan di lubang hidung Mat Salim itu, dan kemudian dokter tersebut membawanya Mat Salim ke rumah sakit untuk diobati lebih lanjut. Namun Mat Salim menolak atas saran dokter tersebut. Maka dokter khusus tersebut tidak memaksanya, sedangkan Mat Salim sendiri harus bernafas melalui mulut. Dikarenakan Mat Salim kesulitan bernafas melalui hidung, maka dokter itu memberi alat bantu sementara, pada lubang hidung Mat Salim yang sedang kesulitan untuk bernafas tersebut. 3 hari 3 malam sudah berlalu. Keberadaan Mat Salim hidup dengan kesulitan untuk bernafas melalui hidung, hanya bisanya bernafas melalui mulut. Walaupun bisa bernafas melalui hidung, tapi dia harus memakai alat bantu, pemberian dari dokter tersebut. Yang hasilnya lama-kelamaan hanya menyakitkan, dan tidak memberi kenyamanan karena pembengkakan tersebut. Setelah memasuki malam keempat, Mat Salim bermimpi apa yang pernah dilakukan di kampung halamannya sebelum berangkat naik haji ke Baitullah beberapa bulan yang lalu. Di dalam isi mimpi Mat Salim tersebut, dia sedang duduk santai di depan rumahnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada kucing melompat melintasi kepalanya. Sehingga bulu-bulu kucing tersebut banyak yang berterbangan, dan banyak yang masuk ke dalam hidungnya, sehingga hidungnya menjadi gatal. Setelah dia bangun dari tidurnya itu, Mat Salim tersebut mengartikan sendiri mimpinya itu. Dan dia teringat apa yang pernah dilakukan terhadap kucing di beberapa bulan yang lalu, di kampung halamannya sebelum berangkat naik haji ke Baitullah. Ternyata, kelakuan Mat Salim suka mengusik-ngusik kucing, yang sedang tidur. Dengan cara ditusuk lubang hidungnya dengan sehelai ujung sapu lidi. Sehingga kucing yang sedang tidur pulas itu pun bangun sambil bersin-bersin. Kemudian Mat Salim memohon ampun atas apa yang pernah dia lakukan terhadap kucing yang sedang tidur tersebut.
Di akhir cerita, sejak didatangi mimpi dan meminta ampun atas semua dosa-dosanya, dan terutama dosa terhadap kucing yang ditusuk hidungnya pakai ujung lidi, di saat kucing tersebut sedang tidur pulas. Maka sejak saat itu pula, lubang hidung Mat Salim yang membengkak, kini berangsur-angsur mengecil, semakin hari semakin hilang, dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Maka seperti itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, agar kita semua tidak meremehkan segala makhluk ciptaannya. Dari yang sekecil-kecilnya sampai ke yang sebesar-besarnya, semua kekuasaannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan komentar di bawah video ini. Wallahu a'lam bishshawab.